Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Hermawan, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Latsar gelombang keempat, kelompok keempat, pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Pada video ini, saya akan menyampaikan pengalaman dan pemahaman saya selama mengikuti pembelajaran agenda 1 Latsar CPNS. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya membangun karakter ASN yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Dalam pembelajaran agenda 1 terdapat 3 indikator. Yang pertama, wawasan Nusantara dan nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Apa itu isu? Isu adalah masalah, topik atau kabar yang menjadi bahan perbincangan publik, memerlukan perhatian atau membutuhkan penyelesaian. Dan apa itu kontemporer? Kontemporer merujuk pada segala hal yang bersifat modern, mengikuti perkembangan zaman dan terjadi pada masa sekarang. Jadi, analisis isu kontemporer adalah isu-isu atau permasalahan yang ada di diri kita, baik di lingkungan kerja, di keluarga, negara, dan internasional. Apa peran kita sebagai seorang ASN? Sebagai seorang ASN, kita harus bijak melihat isu-isu apa saja yang sedang aktual saat ini dan berdampak bagi kehidupan orang banyak, di mana kita sebagai seorang ASN harus bijak mengidentifikasi masalah dan mensolusikan masalah tersebut dengan baik. Teknik dalam memecahkan isu. Perbanyak data untuk menarik analisis. Setelah kita melihat beberapa isu, kita menetapkan isu yang paling mengancam dan yang paling berdampak buruk jika tidak cepat diselesaikan. Maka dari itu, kita membuat analisis isu yaitu dengan teknik APKL dan USG. Setelah menetapkan isu yang paling aktual, problematik, dan berdampak buruk jika tidak diselesaikan, kita menganalisa dengan memakai diagram fishbone dan menentukan sebab yang paling banyak persentase dan harus segera disolusikan, serta sebagai masyarakat kita mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad serta secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan 5. Kemampuan awal bela negara. Kesimpulan, pada agenda 1 ini bertujuan untuk membentuk sikap mental, kedisiplinan, dan kesadaran bela negara agar peserta Latsar memiliki wawasan kebangsaan yang kuat serta mampu mengidentifikasi dan merespon isu-isu strategis dalam menjalankan tugas sebagai PNS. Dalam pelatihan dasar CPNS atau Latsar, proses pembelajaran dilaksanakan melalui 2 metode, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung pada waktu yang sama antara peserta dan pengajar. Sementara itu, pembelajaran sinkronus merupakan proses belajar yang tidak mengharuskan peserta dan pengajar berada dalam waktu yang sama. Kedua metode ini saling melengkapi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Demikian pemaparan singkat mengenai pembelajaran
yang saya peroleh selama mengikuti Agenda 1. Semoga nilai-nilai yang telah ditanam melalui Agenda 1 menjadi pedoman dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.